Sejarah pertapaan Putri Karmel disampaikan langsung oleh pendirinya yaitu Romo Yohanes Indra Kusuma, CEEC. 85 ketika akan masa di sini itu karena mulai ada orang-orang yang datang dan sebagainya, kami mengalami kesukaran. Bahkan tahun itu sudah ada ancaman bahwa Putri Karmel dan Nabi Reso akan dibubarkan, akan ditutup dari dia umat karena pengaruh beberapa orang. Lalu pada waktu itu ya kami dihantam dan sebagainya dan ada ancaman itu. Tapi yang luar biasa apa? 2 minggu sesudah ancaman itu, Ibu Michelle dikirim Tuhan datang kemari. Beliau dari Amerika, dari jauh sekali dari Amerika, dari Los Angeles. Los Angeles. Dari mana-mana wis mau. Dari Orange County. Ya, dari sana. Oh, dari Amerika jauh sekali. Lalu di sana waktu beliau sedang berdoa, dia mendapat satu penampakan. Tadi itu ada semacam vision penampakan. Dia melihat rumah-rumah di tengah-tengah hutan, seperti di tengah-tengah hutan. Dan tempat itu ada di East Java, katanya. Maka dia tanya-tanya orang, waktu itu kan belum Putri Karmel dan sebagainya belum dikenal oleh orang dari Amerika. Memang kemudian itu. Lalu bertanya kepada orang-orang Indonesia di Amerika, apa memang ada tempat seperti itu yang namanya di East Java, tempat di tengah-tengah hutan begitu? Lalu di Amerika tidak ada yang tahu. Terus kemudian ada seorang ibu, itu namanya Ibu Shantengo, tapi sekarang sudah almarhum ya. Lalu terdorong untuk pergi ke Jakarta. Lalu dia pergi Jakarta, dia tanya-tanya orang apa ada tempat. Lalu dikatakan, ya itu ada di Jawa Timur. Lalu dia datang ke sini, lalu melihat sendiri. Sesudah itu pulang memberitahukan kepada Ibu Michelle kalau memang ada tempat itu. Lalu tidak tahu apa saya menjangka apa itu dan saya tidak bisa. Tiba-tiba 2 minggu setelah kami dapat pukulan itu, beliau datang dan mengatakan itu. Dan ini peneguhan bagi kami yang luar biasa. Tuhan mengutus orang dari Amerika jauh sekali datang ke sini untuk meneguhkan bahwa karya ini dikehendaki Tuhan. Lalu setelah itu tahun berikutnya beliau juga datang lagi. Saya tidak mengundang beliau datang begitu saja, datang terus mengatakan lagi. Terus yang kedua kalinya itu mengatakan demikian. Beliau kan ya dia mendapat vision seperti rumah-rumah di tengah hutan itu ada di East Java dan West Java. Padahal dulu ada di sini saja. Lalu saya bingung. Lalu saya bertanya kepada beliau, Michelle, yang benar mana? East Java atau East Java dan West Java? Karena waktu itu aku masih di sini, belum ada di Jawa Barat. Terus beliau berpikir East Java dan West Java. Waktu itu tahun 1986. Maka saya pikir wah ini kabur begitu karena dia. Tapi ya kemudian ternyata apa? Tahun 87 kami pukulan baru dan tahun itu diputuskan dan kami akan pindah dari sini ke Jawa Barat, yaitu ke West Java. Dan sekarang juga berkembang di sana. Nah inilah saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Dalam vision itu beliau mengatakan pendapat bahwa kelompok ini akan dipakai untuk pelayanan
dan memang kenyataannya benar. Sekarang Putri Karmel, CSC, dan KTM sudah berkembang ke daerah Asia sini. Jadi dari Asia sini ada di mana? Ya katakanlah yang sekarang itu ada di Singapura, di Vietnam, dan di Cina. Jadi sudah, dan KTM di Cina sekarang sudah berkembang sekali. Sudah ada hampir 4.000 sekarang. Tahun lalu itu baru 1.600, tapi tahun ini saya kira berkembang cepat sekali. Nah ini saudara-saudari yang dikasih Tuhan, itu yang misi Indonesia orang yang begitu meneguhkan hati kami, sehingga ketika akhirnya kami harus pindah ke Jawa baru ingat dia, ini memang peneguhan Tuhan. Karena waktu tahun 86 beliau itu ada di betul-betul yakin East Java dan West Java, dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Bisa pikir karena kami nggak punya pikiran pindah ke sana. Tapi itulah saudara, jalan Tuhan yang menentukan. Dan bahwa sekarang beliau datang di sini, begitu banyak orang yang datang ke sini, itu juga hikmat Tuhan, ada yang menentukan. Jadi nanti sesudah ini dari acara ini, nanti sudah bisa ditutup beliau akan memberikan pengarahan dan kemudian doa-doa penyembuhan. Mari kita siapkan hati kita. Penyembuhan bersama Dr. Michelle Kroll. What a beautiful, beautiful celebration we have just had. Kita sangat memiliki perayaan yang indah pada sore ini. And the very first thing I want to tell you is, you do not need Michelle Kroll to receive your healing. Satu hal yang ingin saya katakan kepada kalian, bahwa kalian tidak membutuhkan Michelle Kroll untuk mendapat penyembuhan. You have been here tonight in the very presence of Almighty God. Ya, kita saat ini di hadapan Allah yang Maha Kudus. And the anointing and power of the Holy Spirit is here so strong. Pengurapan Roh Kudus saat ini sangat kuat di sini. Because we have just received all the healing that is poured out in the Eucharist. Sebab kita baru saja menerima penyembuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Before we begin, I would like to speak to you for just a few moments. Sebelum kita mulai, saya ingin bicara dengan kalian. I want to speak to you. It is so important about our life in Christ. Saya ingin berbicara tentang betapa pentingnya hidup kita di dalam Ekaristi. First of all, I want to speak to you about our life as Eucharistic Christians. Pertama-tama saya ingin berbicara tentang bagaimana hidup kita sebagai saksi. Yes, I want to speak to you about our life as Eucharistic Christians. Kita mau bicara tentang hidup kita sebagai seorang Kristen. Yes. First of all, I want to speak to you about the selfless love in the Eucharist. The selfless love. Ya, pertama-tama saya ingin bicara tentang kerendahan hati dalam arti di dalam. And that we as Eucharistic Christians, kita adalah Ekaristi Kristen, are called to walk in the selfless love of Jesus. Ya, kita akan berbicara dalam kerendahan hati, tidak egois. And I want to explain to you how we do that. Dan saya ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kita melakukannya itu. We don't just do that by trying to be good people. Kita tidak melakukan itu sebagai kita menjadi orang yang trying to be good people. We don't do that. Kita tidak melakukan itu menjadi seorang yang baik. We receive this through the power of prayer. Kita menerima ini lives. Santo Yohanes Salim mengatakan kita memiliki dua kehidupan. We live one life, we exist here on earth.
pertama, kita memiliki kehidupan di dunia ini. But the other life is an interior life. Dan hidup yang lain adalah di dalam diri kita, hidup interior kita. And that interior life is so important to us. Yang kehidupan batin kita ini adalah sesuatu yang lebih penting. And that interior life is developed through prayer. Dan hidup itu berkembang melalui doa. Now there are many ways we can pray. Dan ada berbagai macam cara kita untuk berdoa. But St. John of the Cross teaches us Tetapi Santo Yohanes akan mengajarkan kepada kita that the prayer of longing and love is the greatest prayer. doa itu adalah suatu kerinduan dan cinta yang mendalam. We all have come here tonight because we have needs. Kita datang semua malam ini tempat ini karena kita mengalami kerinduan itu. We have all come here tonight because we want miracles. Kita datang malam ini ke sini semua karena kita ingin mengalami suatu keajaiban itu. And that is pleasing to God. Dan itu adalah mendengarkan Tuhan. He wants us to come to Him. Dia ingin kita datang padanya. But there is a prayer that we give to God. Tetapi ada doa yang akan kita berikan kepada Tuhan. And that is the prayer of longing for Him. Itu adalah suatu doa yang bukan doa kerinduan kepadanya. And that is the prayer that fuels us with the fire of God's love. Itu yang menyembuhkan kita di dalam, yang membuat kita menjadi orang yang suci. So tonight I want you to seek Him Malam ini saya ingin kalian mencari Dia and desire Him above all things. dan merindukan Dia di atas segala-galanya. And the way we do that is through prayer. Dan kita melakukan itu, kita berdoa. We spend sacrificial time in prayer Kita mengorbankan waktu di dalam doa because we need Him karena kita membutuhkan Dia, and because we love Him above everything else. karena kita mencintai Dia di atas segala-galanya. And this is what causes our life to be changed. Itu yang menyebabkan hidup kita berubah. When we long after Jesus Kita merindukan Tuhan and we spend time with Him alone in prayer. dan menghabiskan waktu dengan Dia di dalam doa. And we do this through the Eucharist. Dan kita melakukan ini melalui Ekaristi. The Eucharistic love of Jesus being poured out of us to others. Perayaan Ekaristi adalah ungkapan cinta Tuhan kepada kita dan sesama. And we know that prayer leads us Kita tahu bahwa doa membimbing kita into holiness, menuju kekudusan, just like Jesus. hanya seperti Yesus. Lanjut ke part selanjutnya. Karya keselamatan melalui Dr. Michelle Kral.